membutuhkan demokrasi yang benar-benar jujur dan adil tanpa ada intervensi dari pihak yang notabene adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi dalam kesempatan ini kita menyampaikan dari Universitas Andalas bahwa cawe-cawe politik yang dilakukan oleh penguasa itu adalah hal yang keliru, dan untuk itu melalui forum ini, melalui kegiatan ini, kita menghimbau dan meminta kepada penguasa atau pemerintah pada hari ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Melakukanlah tindakan dan melaksanakan demokrasi pemilihan umum yang akan kita laksanakan 14 Februari itu sesuai dengan jujur dan berkeadilan. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan sedikit pernyataan atau suara dari saudara-saudara kita bahwasannya mereka membuat surat terbuka untuk Pak Jokowi agar Pak Jokowi menghentikan cawe-cawe saat ini. Memang cawe-cawe Pak Jokowi saat ini sangat terbuka, bahkan memihak kepada Prabowo Subianto yang ingin memenangkan dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Banyak pengamat politik yang mengkritik soal keberpihakan Pak Jokowi saat ini memang sangat memuatkan. Masyarakat pun turut tangan. Banyak akademik yang mengkritik dan buka suara soal cawe-cawe atau situasi politik yang digunakan oleh Pak Jokowi Dodo ini. Bahkan para menteri sudah mengundurkan diri kabinet dari Pak Jokowi. Mereka tahu situasi yang digunakan oleh Pak Jokowi yang hanya memihak kepada Prabowo. Apalagi pernyataan Jokowi bahwasannya presiden bisa melakukan kampanye bahkan memihak, padahal pernyataan tersebut berdekatan kepada Prabowo Subianto. Jadi wajar saja bahwasannya asumsi masyarakat akan buruk terhadap Pak Jokowi Dodo. Pak Jokowi dianggap merusak demokrasi, bahkan seperti rejim Orde Baru. Teman-teman, kalau kita lihat memang selama ini yang kita bangga-banggakan Pak Jokowi beda jauh dengan sekarang yang ingin ambisi Prabowo menang. Bahkan Pak Jokowi rela namanya jelek demi Prabowo Subianto untuk Gibran Raka Buming Raka atau putra sulung Pak Jokowi Dodo. Bahkan masyarakat pun sudah sadar cawe-cawe Pak Jokowi sangat menjijikkan bagi masyarakat. Teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman melihat suara dari saudara-saudara kita tadi bahwasannya mereka ingin menghentikan cawe-cawe Pak Jokowi yang saat ini memanas dalam Pilpres di tahun 2014 ini? Tentunya sangat memanas, apalagi sebentar lagi akan diadakan pencoblosan pada tanggal 14 Februari. Makin situasi semakin panas. Jadi kita harus, teman-teman, sebelum kita memilih, tentunya kita harus melihat strategi-strategi yang digunakan mereka. Tetapi kita jangan takut bahwa orang baik akan mendapatkan yang terbaik. Teman-teman, saya harap kita harus lebih teliti lagi untuk menyelamatkan demokrasi ini. Jangan biarkan orang-orang yang hanya menghancurkan demokrasi ini yang sudah susah payah dibangun. MK awalnya Gibran sudah melanggar di MK. Tentunya kalau bukan ada Pak Jokowi, mungkin Gibran tidak bisa ikut dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Jadi kita cukup tahu cawe-cawe Prabowo Subianto dan cawe-cawe Pak Jokowi, dan situasi yang digunakan Pak Jokowi ini sangat memanas dan sangat menyadarkan bahwasannya Pak Jokowi saat ini sangat berbeda, bahkan sudah merusak demokrasi. Kita menyelamatkan bangsa ini. Jangan pilih orang yang sudah berpunya kasus pada tahun 1998 bahwasannya Prabowo masih terlibat dalam kasus aktivis. Tentunya kita harus sadar, teman-teman, jangan berdasarkan hanya orang-orang yang terdekat bahwasannya Pak Jokowi presiden. Jangan, kita pilihlah karena kita yang menentukan siapa pemimpin yang akan melanjutkan program-program estafet Pak Jokowi Dodo di tahun 2024 ini. Teman-teman, bagaimana situasi politik di berbagai daerah? Apakah adem-adem saja ataukah semakin memanas? Tentunya semakin memanas. Sebentar lagi akan dekat pemilih umum.
Saya harap kita harus mempunyai pegangan yang kuat yang akan menyelamatkan demokrasi ini untuk NKRI, nusa dan bangsa. Kita sebagai rakyat, kita sebagai anak muda harus berani menyuarakan yang benar. Harus menyelamatkan NKRI dari orang-orang yang hanya gila kekuasaan. Ada salah satu info atau menarik dari artikel. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Impresial nilai Jokowi pertontonkan diri merusak demokrasi dengan politik dinasti. Memang awalnya Jokowi sudah mempermainkan di MK. Ya tidak mungkin saja Gibran bisa lolos kalau bukan karena Pak Jokowi, kalau bukan karena Usman Anwar sebagai ketua MK dulunya. Tidak mungkin bisa lolos kalau bukan karena mereka. Banyak mahasiswa yang turun ke jalan, bahkan mereka tidak dengar bahwasannya mereka menolak politik dinasti yang dipermainkan mereka. Banyak anak-anak muda, bahkan mahasiswa, bahkan masyarakat seperti saya juga rakyat jelantah. Saya yakin teman-teman, Tuhan pun tidak akan mengizinkan orang-orang licik tentunya. Nah, di sini ada direktur imparsial membaruri mengatakan Presiden Jokowi atau Jokowi mempertontonkan dirinya sebagai perusak demokrasi jelang langsir dari kekuasaan tahun depan. Alasannya, menurut Goprun, tak lain adalah upaya Jokowi membangun politik dinasti yang syarat dengan praktek kolusi dan nepotisme melalui pencapresan anaknya Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam pemilu di tahun 2024 ini. Kemunduran demokrasi di akhir era pemerintah Presiden Widodo tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Nah, kita harus menyangkal ini teman-teman, agar demokrasi ini semakin selamat dan tolak politik dinasti. Sebenarnya Gibran ya sah-sah saja sebenarnya. Tetapi ya kalau sebenarnya orang yang sudah melanggar konstitusi, kita harus bertindak. Jangan biarkan mereka berkuasa di negeri yang kita cintai ini. Kita pantas saja menyuarakan, ini negara demokrasi. Siapapun pantas untuk mengkritik dengan hal-hal yang benar. Imparsial memandang laporan dua media internasional yang berbasis di Jerman atau Timen asal Amerika Serikat soal politik dinasti yang kemunduran demokrasi sebagai persoalan politik yang nyata-nyata dan sulit untuk dibantah. Nah, sulit dibantah. Saya kasihan melihat Pak Jokowi. Padahal dulunya yang kita bangga-banggakan, bahkan kita rela mendukung dia mati-matian, bahkan Prabowo juga pernah menjelek-jelekkan namanya. Tetapi Prabowo sekarang malah meninggalkan yang sudah memperjuangkan namanya hanya demi Prabowo Subianto. Jokowi sendiri tidak secara terbuka mendukung putra sulungnya. Sekarang makin terbuka bahwasannya dia juga melakukan kampanye di beberapa hari ini. Padahal katanya kita dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini akan netral. Apakah netral? Tentunya tidak. Bahkan Pak Jokowi sudah dicap merusak demokrasi ini. Maka jangan biarkan kita dirusak oleh demokrasi yang dipermainkan oleh Pak Jokowi Dodo. Kita memang bangga dengan Pak Jokowi 10 tahun yang kemarin, bahwasannya sudah membangun negara kita ini semakin maju, semakin lebih baik. Tetapi dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini maksudnya, tapi sudah makin hilanglah nama baik Pak Jokowi karena ambisi Prabowo Subianto. Bahkan banyak pengamat politik yang mengecap Pak Jokowi adalah permainannya sangat memuatkan, sangat menjijikkan. Bahkan para menteri Ahok dan Sri Mulyani pun ada isu-isu bahwa mundur dari kabinet Pak Jokowi, bahwa Mahfud MD pun sudah turun dari kabinet Pak Jokowi yang ingin membongkar semua data-data. Ada salah satu berita bahwasannya Pak Jokowi tidak rela bahwasannya Mahfud MD mengundurkan diri. Mungkin takut. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka diberikanlah pikiran-pikiran atau pemikiran logis untuk menyelamatkan demokrasi ini agar kita selamat dari orang Orde Baru yang saat ini. Teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.